صلاة وسلاما على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. صدق الله العظيم وصدق Rasulul Karim wa nahnu dzalika minasyahidin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia ke dalam kehidupan kita, dan yang paling penting masih merasakan kepada kita semua kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. Insya Allah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dengan iman dan Islam itu pula kita akan berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, iskariman aw mutsyahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah yang mulia, salawat dan salam kita peruntukkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita satu di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tamu Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib menghimbau, mengajak serta berwasiat kepada kita yang hadir, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mari kita persiapkan bekal diri kita. Sebaik-baiknya bekal untuk menghadap kepada Allah adalah berbekal dengan takwa. Dan di antara sedemikian banyak jalan takwa, ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina, senikmat-nikmat pertolongan di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang beriman ditolong oleh harta bendanya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada tiga macam perkara, muhlakat, yang bisa membuat hidup manusia beriman itu rusak, bisa membuat orang lurus menjadi bengkok, bisa membuat orang jujur menjadi seorang yang pembohong. Apa tiga perkara itu hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah? Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawa muttaba'un, hawa nafsu yang terlalu diperturutkan. Yang kedua, wasyuhun muta'un, kikir yang terlalu diikutkan. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsih, terlalu bangga dengan diri sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi yang bisa membuat hidup manusia itu rusak, pertama adalah hawa muttaba'un, hawa nafsu yang terlalu diperturutkan. Tak boleh rasa cinta kepada makhluk, apapun nama makhluk, siapapun makhluk itu, melebihi rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Contohnya saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berapa banyak orang rasa cintanya kepada istrinya, rasa cintanya kepada anak-anaknya membuat dia lupa untuk hanya menempuh sesuatu yang halal dalam mencarikan nafkahnya. Maka terambillah yang bukan haknya, maka terbawalah pulang yang bukan bahagian keluarga mereka. Tak sedikit orang rela mengorbankan nasib orang, bukan hanya nasib orang, nasib bangsa pun rela digadaikan oleh dirinya, asalkan istrinya makan enak, asalkan anaknya mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Ketika rasa cinta begitu berlebih, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kalian hai orang-orang beriman dilalaikan oleh harta kalian, oleh anak-anak kalian daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit orang yang rela berangkat pagi pulang malam tunggang langgang karena cinta dengan harta bendanya, merasa kalau tidak ada harta maka hilanglah kebahagiaan, maka rela mereka berangkat dari rumah tak nampak matahari, pulang ke rumah dah hilang matahari, lupa kadang-kadang sujud kepada pemilik alam semesta ini, Rabbus samawati wal ard, pencipta langit bumi beserta seluruh isinya. Tapi ketika dia mati, hartanya ikut menghantarkan tapi dia kembali, keluarganya ikut menghantarkan tapi dia pulang. Satu-satunya yang mau bertemankan dia di alam barzah itu wa yabqa wahid, hanya satu saja. Apa dia? Wa yabqa amaluhu, yang mau bersama dia adalah amal ibadahnya. Maka secinta apapun kita kepada siapapun dan apapun, tak boleh melebihi rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wasyuhun muta'un, kikir yang terlalu diperturutkan. Banyak orang hari ini punya ratusan ruko. Kalau kita tanyakan kepada dia, yang pasti akan bapak bawa mati berapa ruko, tak mampu dia memberikan jawabannya. Artinya apa? Seluruh ruko-rukonya hanyalah menjadi penyenang selama hidup di dunia. Ada orang yang punya sampai ratusan dan ribuan hektar sawit. Coba tanyakan kepada dia, berapa hektar sawit yang rencananya bapak bawa mati, yang akan menolong bapak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sawitnya ribuan hektar, rukonya ratusan, tanahnya jangan ditanya lagi. Tapi kemudian kalau ditanya kepadanya, sudah berapa rumah Allah yang engkau bangun? Jangankan rumah Allah berupa masjid, sudahkah musalla engkau bangun? Jangankan musalla, sudah berapa tiang masjid yang sudah engkau bangun? Sampai mati usia 85 tahun dengan kekayaan sedemikian banyak, rupanya satu tiang masjid pun tak pernah dibangunnya seumur hidupnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Maka apa yang menyebabkan manusia itu lalai, saudaraku? Kata Allah Subhanahu wa taala, at-takasur, berlomba-lomba, berlomba-lomba dan berlomba-lomba. Kapan urat kesadaran itu akan muncul? Hatta zurtumul maqabir, hingga mereka telah bertemu dengan pintu kuburan. Maka celakalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah para pengumpat dan pencela. Yang kedua, alladzi jama'a malan wa addadah, orang yang pekerjaannya jama'a malan. Apa itu jama'a malan? Orang yang mengumpulkan harta, wa addadahu, dan menghitung-hitungnya. Hitung lagi, cari lagi, dapat, hitung lagi, dapat, simpan lagi, simpan, cari lagi, cari, dapat, hitung lagi. Itulah pekerjaan dirinya setiap hari, selalu merasa kurang. Andaikan bertambah 50.000 ini, maka sekian juta telah sudah kukumpulkan. Kalau ada sekian puluh ribu lagi, maka sekian puluh juta terkumpul hari ini. Tak pernah merasa cukup, tak pernah merasa berlebih. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang kaya itu bukanlah mereka yang punya banyak harta bendanya. Orang kaya itu adalah ghinan nafsi, yang betul-betul kaya kejiwaannya. Mana tolak ukurnya orang yang kaya kejiwaannya, yang mampu menggunakan harta bendanya sebagai ajang untuk menolong banyak orang sekaligus menolong dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Zillul mu'min yaumal qiyamah, naungan pelindung seorang mukmin di hari kiamat sedekatuhu. Mereka itu, kata Nabi, ditolong oleh sedekahnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, jauhilah olehmu api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan cara memberikan sebiji kurma. Man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin. Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin seluruh doa-doanya menjadi mustajab? Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin seluruh kesulitan hidupnya dilepaskan? Maka falyufarrij an mu'sirin, hendaklah kalian menjadi bahagian orang yang suka melepaskan kesulitan orang lain. Ala kulli muslimin sedekah, setiap muslim itu, kata Nabi, mesti bersedekah.
bagaimana jika yang kami punya tak ada satu pun ya Rasul? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'malu biyadih, kalian cari itu dahulu harta, lalu setelah kalian dapatkan fayanfa'u nafsah, kalian manfaatkan sebahagiannya, wa yatasaddaq, lalu kalian ambil sebahagiannya untuk disedekahkan. Bagaimana jika dia tak mampu ya Rasul? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yu'inu dzal hajatil malhuf, maka hendaklah kalian suka menolong urusan orang banyak. Bagaimana jika mereka pun tak mampu melakukan itu ya Rasul? Ya'muru bil ma'ruf, maka hendaklah kalian suka menyampaikan kebaikan. Bagaimana jika itu pun tak mampu mereka lakukan ya Rasul? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yumsiku 'anil syarr, maka hendaklah kalian mampu mencegah diri kalian daripada perbuatan dosa, fa innaha shadaqah, maka itu adalah sedekah kalian. Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua bahawa yang paling hebat menolong seorang hamba Allah setelah matinya namanya sedekah, yang kemudian ditempelkan kata jariah kepada dia, sedekah yang mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Itulah sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Seseorang yang mampu menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. La hasada illa fisnatin, tak boleh cemburu kata Nabi, tak boleh kalian ini merasa iri hati, kecuali boleh iri hati hanya kepada dua macam kelompok manusia. Pertama, cemburulah kalian kepada orang yang punya harta, lalu hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Yang kedua, cemburulah kalian kepada orang yang diberikan kepadanya hikmah. Kemudian kata Nabi, wa yaqdi biha fayu'allimuha, lalu hikmah itu diamalkan olehnya dan diajarkan olehnya. Itulah cemburu yang paling boleh saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka jangan sampai hawa muttabaun, hawa nafsu diperturutkan, dan syuhun muta'un, kikir terlalu diikutkan. Yang ketiga saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, wa i'jabul mar'i bi nafsih, bangga terhadap diri sendiri. Ada dua penyakit yang paling mudah dimasukkan oleh syaitan ke dalam relung-relung jiwa kita. Pertama adalah berkeluh kesah, yang kedua adalah berbangga-bangga. Kapan manusia berkeluh kesah? Jika apa yang diinginkan tak dapat, jika kesehatan yang diinginkan tidak tersembuhkan, jika apa yang diharapkan tidak terberikan, maka kemudian dia merasa dialah orang yang paling kuat penyakitnya, dialah orang yang paling kuat penderitaan hidupnya, tak ada lagi orang yang lebih parah daripada dia. Padahal Allah Ta'ala sudah menjamin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tak membebankan beban di luar kemampuan kita. Ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi. Setelah para nabi, siapa lagi yang paling berat ujiannya ya Rasul? Kata Nabi, summa al-anbiya, setelah nabi adalah para nabi-nabi lagi. Setelah para nabi itu ya Rasul, siapa lagi yang paling berat ujiannya? Summa kal anbiya, orang yang levelnya seperti level seorang nabi. Jadi kita ini tak masuk orang yang berat ujiannya. Nabi di bawah nabi, nabi-nabi di bawah nabi-nabi, orang yang level amalnya menyerupai amalan seorang nabi. Semakin tinggi tingkat iman, amal dan kesabaran seseorang, maka semakin tinggilah nilai ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkeluh kesah. Ingat, ada orang yang jauh lebih taat dibandingkan kita, lebih berat cobaan dan ujiannya dibandingkan kita. Yang kedua, syaitan itu paling mudah memasukkan sombong ke dalam hati manusia. Kalau sombong langsung tak berhasil dia masukkan, maka dimasukkanlah penyakit sederhana menurut sebahagian orang, padahal dia sangat berbahaya. Apa nama penyakitnya? I'jabul mar'i bi nafsih, bangga terhadap diri sendiri. Kalaulah tidak kena saya, kalaulah bukan saya yang menolong dia, entah macam mana dia sekarang. Kalau tidak saya usahakan dulu, entah macam mana nasib dia. Ketika seseorang berani menepuk dada dia untuk merasa berjasa terhadap kehidupan orang lain, disitulah sebetulnya syaitan telah menguasai jiwa dia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mukhtar.
وعلى آله وأصحابه الأطهار اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أنزل الرحمة والبركة والعافية والمغفرة والصحة والقوة والهداية والعناية على هذه النية وعلى هذه الجماعة يا ربنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة